Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayani dengan mata kuliah Mazhabul Fikih. Baik, di sini saya akan membahas tentang hukum menikahi wanita ahli kitab. Adapun definisi wanita ahli kitab ialah perempuan-perempuan yang berasal dari golongan pemeluk kitab suci dari kalangan agama Yahudi, Nasrani maupun Kristen. 1. Agama Yahudi ialah mengacu pada wanita yang mengikuti ajaran agama Yahudi dan berpedoman pada kitab Taurat. Yang kedua, agama Nasrani ataupun Kristen ialah mengacu pada wanita yang mengikuti ajaran agama Nasrani ataupun Kristen dan berpedoman pada kitab Injil. Nah, wanita ahli kitab dianggap sebagai individu yang memiliki nilai dalam konteks sosial dan interaksi antara agama, serta memiliki perhatian khusus pada aspek akhlak dan kesopanan dalam hubungan. Adapun menurut para ulama mengenai wanita ahli kitab, 1. Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa wanita ahli kitab yang mengikuti agama yang diwahyukan sebelumnya seperti agama Yahudi dan Kristen. Wanita dari kalangan ini dianggap memiliki status yang khusus dalam konteks pernikahan dengan laki-laki muslim. Yang kedua, Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa memperbolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab selama mereka tidak mempraktikkan ajaran yang bertentangan dengan agama lain. Yang ketiga, Imam Malik dan Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa wanita ahli kitab dapat dinikahi dengan catatan bahwa suami muslim perlu menjaga keimanan dan tidak membiarkan istri mereka berpengaruh dengan ajaran agama lain. Adapun hukum menikahi wanita ahli kitab, ada beberapa pendapat mengenai hukum menikahi wanita ahli kitab, yaitu 1. Seorang laki-laki muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai ahli zimmah, ataupun yang menjaga kehormatannya. Nah, ini adalah pendapat para jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amakum halal lahum." Dan makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makananmu halal pula bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa menikahi wanita ahli kitab ialah halal asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti menjaga kehormatan dan melaksanakan pernikahan dengan cara yang baik. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada iman dan tidak berpaling dari ajaran agama setelah memeluknya. Nah, hal ini mencerminkan prinsip toleransi dan penghormatan antara agama dalam konteks hubungan sosial dan pernikahan. Sebagaimana para sahabat pernah menikahi wanita yang berstatus sebagai ahli zimmah dari ahli kitab seperti Utsman radhiyallahu anhu. Beliau telah menikahi Naila binti Al-Gharamidah Al-Kalbiyah, padahal beliau seorang Nasrani. Lalu beliau masuk Islam dengan perantaraan Utsman. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu juga menikahi dengan seorang wanita Yahudi dari Al-Madain. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai hukum seorang muslim menikahi wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka beliau menjawab, "Kami menikahi mereka pada waktu menaklukkan kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas." Kesimpulannya, dari pendapat pertama adalah bahwa menikahi wanita-wanita ahli kitab boleh saja, namun makruh hukumnya. Yang kedua, seorang muslim haram menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai ahli zimmah, ataupun yang menjaga kehormatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Padahal wanita ahli kitab adalah orang musyrik. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang sahih dari
radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum menikahi wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman menikah dengan wanita-wanita musyrik. Dan saya tidak mengetahui ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan Rabbnya adalah Nabi Isa, padahal beliau salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari. Dapat disimpulkan bahwa menekankan larangan menikahi wanita ahli kitab jika tidak ada kemudaratan apapun, sebab pentingnya menjaga keimanan dan hubungan pernikahan. Keimanan adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan, dan pernikahan menjadi sarana untuk mendukung satu sama lain dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Adapun konsekuensi menikahi wanita ahli kitab, yang pertama, keyakinan dan praktik yang berbeda sehingga memerlukan saling pengertian dan toleransi antara agama. Yang kedua, berpengaruh pada pendidikan anak. Nah, ini dapat menjadi konflik dalam rumah tangga, yaitu untuk memutuskan agama apa yang akan dianut oleh anak dapat menjadi sumber perdebatan dan konflik. Yang ketiga, penolakan dari keluarga dan komunitas sehingga dapat menyebabkan konflik dan perpecahan di antara keluarga. Yang keempat, perbedaan nilai dan tradisi. Untuk menyatukan dua tradisi dan nilai-nilai dapat menjadi tantangan, terutama ketika ada hari besar dan acara keluarga yang tidak sejalan antara keduanya. Adapun kekurangan dan kelebihan menikahi wanita ahli kitab, yaitu kekurangannya: 1. Perbedaan keyakinan dan iman. 2. Tantangan dalam pendidikan anak. 3. Berpengaruh dengan sikap keluarga dan masyarakat. 4. Komunitas dan dinamika hubungan. Kelebihannya yaitu yang pertama, penghargaan terhadap keberagaman ataupun toleransi. 2. Nilai-nilai keluarga yang kuat. 3. Pendidikan moral yang baik. 4. Peluang untuk pertumbuhan spiritual.